belum mati dan bahkan mencoba menggigit tangan si ayah. Karena kaget, maka secara refleks sang ayah melempar ular itu ke dalam api unggun. Namun setelah itu, sang ayah segera mengambil kayu panjang untuk mengeluarkan ular yang tadi hampir menggigitnya. Dan Abraham merupakan pribadi yang ramah dan suka memberi pertolongan. Jikalau Abraham bukan tipe orang yang ramah dan suka memberi pertolongan, pasti ia tidak akan menyambut orang asing itu sebagai tamu kehormatan yang harus memperoleh pelayanan berkualitas baik. Akan masa bodoh dengan orang asing itu berarti kemungkinan besar akan kehilangan konfirmasi mengenai kelahiran anaknya. Tamu-tamu Abraham itu juga menegaskan bahwa Abraham harus memberikan nama Ishak kepada anaknya. Agaknya itulah ganjaran bagi orang yang ramah dan murah hati. Bisa jadi Abraham tidak menduga bahwa para tamunya itu akan membawa kabar baik. Tetapi dari tindakan Abraham yang menyuruh istrinya memberikan suguhan terbaik, bisa diduga bahwa Abraham tampaknya memahami bahwa tamunya bukan sembarang tamu. Abraham agaknya cukup peka dalam hal ini, karena itu dia memberikan yang terbaik. pada suatu hari, seorang ayah bersama dengan anaknya sedang membuat api unggun saat acara camping keluarga di tengah hutan. Setelah menyalakan api dan api itu mulai membakar kayu yang telah disiapkan, sang ayah melihat seekor ular yang tidak bergerak beberapa meter dari tenda mereka. Berpikir bahwa ular itu sudah mati dan khawatir menimbulkan bau, sang ayah memegang ekor ular dan hendak melemparkan ular itu ke api unggun. Namun, ternyata ular itu belum mati dan bahkan mencoba menggigit tangan si ayah. Karena kaget, maka secara refleks sang ayah melempar ular itu ke dalam api unggun. Namun setelah itu, sang ayah segera mengambil kayu panjang untuk mengeluarkan ular yang tadi hampir menggigitnya dan melemparkannya ke semak-semak di hutan jauh dari tenda mereka. Anak si laki-laki heran dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, "Ayah, kenapa ayah malah menyelamatkan ular yang hampir saja menggigit ayah?" Sang ayah pun tersenyum. Ular itu tidak punya pilihan selain menggigit ayah. Nalurinya untuk bertahan hidup membuatnya segera menggigit untuk menyelamatkan hidupnya. Dia tidak peduli yang akan digigitnya orang baik atau orang jahat. Tidak peduli apakah kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, berpenampilan menarik atau tidak. Sedangkan ayah berbeda. Ayah punya pilihan apakah ayah akan menyelamatkan hidup ular itu atau tidak. Kenapa perlakuan buruk ular itu harus ayah balas dengan keburukan? Kenapa kebaikan kita ditentukan oleh pihak lain? Pada dasarnya ular itu tidak mengganggu selama dia jauh dari kita. Sahabat Bagai Studio, hidup adalah pilihan. Apakah kita akan berbuat baik atau berbuat buruk? Dan semuanya tergantung dari respon yang kita lakukan. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang buruk, kita tetap bisa merespon dengan hal baik atau hal buruk. Jika kita sudah tahu apa yang dilakukan orang lain buruk, kenapa kita harus membalasnya dengan keburukan juga? Untuk apa kita diberikan akal pikiran dan hati nurani jika apa yang kita lakukan hanya meniru keburukan orang lain? Yuk sahabat, mulai sekarang selalu kita berusaha memilih untuk melakukan hal baik apapun situasi yang kita hadapi.